Ya, saya mau berbagi ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya masuk ya. Sekarang kan saya terlambat masuk ke sekolah itu karena saya sakit waktu itu ya. Jadi waktu saya sakit, kami sekolah itu dapat kabar ya, ada 2 murid kami yang meninggal. Jadi waktu kelas 10 saya masuk ke kelas mereka ini 2 cowok duduknya sebangku selama setahun. Ya, jadi masuk ke kelas 2, kelas 11, mereka sama-sama ngambil IPS. Tetapi karena ada 3 kelas yang ngambil IPS, jadi mereka terpisah gitu ya. Satu kelas 11 8, satu kelas 9. Jadi ada satu malam minggu waktu itu, yang satu murid saya ini mau ke Binjai setengah 12 malam ya. Jadi sampai di Sukatani itu dia mau lewati sebuah puso waktu itu. Jadi dari arah yang berlawanan datang juga murid saya. Kebetulan mereka sebangku waktu itu. Jadi mereka tabrakan waktu itu, hancur semua keretanya. Ya, satu meninggal di tempat dan satu meninggal dalam perjalanan gitu ya. Ya, ini duka bagi kami ya, guru-guru bahkan teman-teman bahkan orang tuanya gitu. Saya merenung seperti Tuhan gitu ya. Baru hari Jumat itu saya bertemu dengan murid saya ini gitu ya. Tetapi gak tahu, hari ini kita di atas tanah, besok di bawah tanah gitu ya. Kita gak tahu kehidupan ini gitu. Tapi ini kembali lagi mengingatkan saya gitu ya. Beginilah hidup Hidup itu seperti rumput. Hari ini segar, besok layu. Seperti itulah singkatnya kehidupan ini gitu ya. Jadi saya tambah ucapan syukur saya kepada Tuhan. Terima kasih ya, seperti firman Tuhan dari Pengkhotbah 12 itu ayat 1. Ingatlah penciptamu pada waktu mudamu, sebelum tiba tahun-tahun kemalangan bagimu gitu ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan di masa muda ini saya boleh mengenal Tuhan gitu ya. Itu yang paling terpenting. Jadi bukan lama atau cepatnya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal kasih Tuhan itu ya. Supaya dalam hidup ini ada sesuatu hal yang boleh kita perbuat bagi yang sudah menciptakan kita itu gitu ya. Jadi kemarin saya dapat telepon ya dari kasih hati saya Joni ya waktu itu. Jadi dia telepon saya, "Kak, aku dapat panggilan," katanya. "Tapi panggilan ini sebenarnya udah dari tahun lalu. Aku simpan surat ini," katanya gitu. "Lah, kenapa disimpan? Kenapa nggak jujur?" Itu saya bilang sama adik saya gitu ya. "Iya, malu aku," katanya, "karena ini udah panggilan yang keempat. Kurasa tadi dikeluarkan pun aku kali ini," katanya. Ya saya berdoa sama Tuhan, ketelah ya aku harus bagaimana melakukan bimbingan sama adikku ini gitu ya. Tetapi buatlah genap firman Tuhan, kalau satu orang selamat di dalam rumah itu, buatlah semuanya juga selamat Tuhan gitu ya. Itu hati dan kerinduan saya gitu. Tiap malam saya berdoa untuk keluarga saya gitu ya. Jadi waktu dipanggil semalam ke Medan, jujur kalau bisa ke sekolah itu pakai masker, pakai helm, mungkin saya udah pakai helm gitu ya. Karena pendetanya mengenali saya, teman-temannya mengenali saya, guru-gurunya pun mengenali saya gitu ya. Ya, waktu sampai di ruangan saya tanya, "Apa kasusnya?" Ternyata dia kasusnya numpuk cewek. Itu kan memalukan kali kan, seorang cowok numpuk cewek gitu ya. Tapi waktu berhadapan dengan adik saya, dengan gurunya, dengan yang ditunggu itu ya, saya bilang, "Kalau ada tubuhku yang terluka, bilanglah biar saya obati," saya bilang gitu. Ya saya ngomong di depan adik saya ya, "Kamu masih syukur lo gak dilaporkan ke polisi, apalagi sekarang gitu ya. Segala sesuatu kalau main fisik tuh langsung dilaporkan ke polisi. Ini Tuhan masih berbicara lo kepadamu, masih diberi kau kesempatan gitu ya." Jadi saya bilang sama adik saya ceritakan pengalaman murid saya ya di masa mudanya, bagaimana Tuhan izinkan dia sudah kembali lagi gitu ya ke tempat yang kekal itu. Kekalnya nggak tahu di mana ya, kekal di penderitaan atau di kekal sukacita yang baka itu. Ya saya ingatkan, lalu dia bilang, iya adik saya kalau dibilang bertobat iya aja ya, tapi belum sampai kepada hatinya gitu. Ya ini yang mau saya bagikan buat anak-anak muda ya. Dari Pengkhotbah 12, ingatlah penciptamu
Ya, jadi kalaupun kamu berdoa, bertobat, harus ada harga yang harus dibayar, saya bilang. Jadi waktu itu gurunya bilang, sekali lagi kamu buat kasus, ya kami harus course 2 minggu. Lalu kamu harus menulis kitab Injil. Lalu dia bilang kalau kamu nggak berubah, kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini. Jadi saya bilang itu akibat masih di dunia ini ya. Bagaimana kalau kamu nggak datang sama Tuhan? Ya harus ada harga yang dibayar. Apa mati yang kekal itu? Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagian kita orang tua ini mengingatkan ya kepada anak-anak kita. Kita nggak tahu, orang tua kita duluan yang pergi atau kita atau murid kita. Tapi bagian kita kalau kita udah mengenal kasih Kristus itu, ya kita sampaikan supaya mereka juga sampai kepada keselamatan yang kekal. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih.